Pernah nggak sih Anda merasa emosi itu sering banget bikin kewalahan? Nah, dalam 5 menit ke depan di hening sejenak, kita bakal bongkar cara mengelolanya pakai mindfulness, biar lebih tenang gitu. Oke, siap ya? Kita coba bedah bareng-bareng nih. Jadi sumber kita kali ini tuh fokus ke satu ide penting banget. Gimana caranya kita menghadapi emosi yang datang, bukan malah melawannya mati-matian, tapi justru menyambutnya dengan sadar. Kita gali soal mindfulness dan kesehatan mental. Iya persis, dan yang menarik di sini tujuannya tuh bukan buat jadi kayak robot gitu, atau menghilangkan emosi sama sekali. Wah itu nggak mungkin dan nggak sehat juga kan. Intinya lebih ke belajar untuk menyadari emosi itu datang, terus menerima kehadirannya tanpa perlu panik duluan, baru deh kita coba pahami dan akhirnya atur respons kita. Nah ini kuncinya biar nggak gampang kebawa arus emosi. Oke, jadi langkah pertama banget nih ya dari sumber kita itu soal menyadari atau notice. Coba deh, waktu ada emosi muncul, mau marah, sedih, cemas, amati aja dulu. Rasanya di mana di badan? Kayak apa sensasinya? Jadi kayak nonton film aja gitu ya, jadi saksi tanpa cepet-cepet bilang ini baik atau buruk. Ini latihan dasar mindfulness banget sih, observasi tanpa menghakimi. Betul. Nah, nyambung ke situ, langkah kedua itu menerima atau accept. Ini kedengarannya pasif ya, tapi sebenarnya aktif loh. Menerima itu bukan berarti kita suka atau setuju sama emosinya. Lebih ke mengakui aja, oke sekarang aku lagi ngerasa gini dan ya udah nggak apa-apa. Soalnya kan kalau kita lawan terus atau paksa hilang, itu malah sering bikin emosinya makin kuat. Kayak nahan bola di bawah air gitu, mental terus. Penerimaan ini bantu kurangin gesekan di dalam diri. Oke oke. Jadi setelah bisa amati dan terima, baru kita masuk ke langkah ketiga ya. Mengenali dan memahami atau understand. Ini bagian dari self-awareness ya. Tepat sekali, ini soal kenal diri lebih dalam. Jadi nggak cuma sekedar tahu, oh saya marah. Tapi coba gali dikit. Kenapa ya emosi ini munculnya sekarang? Apa pemicunya? Biasanya reaksi saya gimana kalau udah begini? Memahami pola ini pemicu dan respons otomatis kita itu krusial banget. Misalnya, Anda mungkin baru sadar, oh tiap dikritik kok saya langsung kesel ya? Mungkin ada rasa takut dinilai di baliknya. Nah, mengenali pola ini udah langkah awal buat bisa mengubahnya nanti. Nah, tapi ini suka bikin bingung nih. Gimana bedain antara memahami pemicu secara sehat sama malah jadi overthinking, malah kepikiran terus gitu? Pertanyaan bagus itu. Bedanya ada di niat dan kualitas perhatian kita. Kalau memahami dalam konteks mindfulness, kita kayak detektif yang ngumpulin fakta aja. Objektif, penasaran, tujuannya biar sadar. Kalau overthinking atau ruminasi, itu kayak kejebak muter-muter di pikiran yang sama. Seringnya malah nambahin rasa cemas atau nyalahin diri sendiri. Mindfulness bantu kita lihat pikiran ya sekedar pikiran, bukan fakta mutlak. Jadi kita nggak terlalu lengket sama pikiran itu. Oke, paham. Jadi setelah sadar, terima, terus paham polanya, langkah keempat itu mengatur respons. Manage. Di sini nih mindfulness kasih kekuatan ya. Memilih. Jadi nggak lagi otomatis ngikutin kebiasaan lama, misalnya langsung meledak atau langsung diam 1000 bahasa. Tapi bisa milih respon yang lebih bijak, yang lebih sesuai sama diri kita yang sebenarnya. Gampangnya sih kayak mindahin kendali dari otak reaktif ke otak yang bisa mikir lebih jernih. Wah, keren penjelasan soal jeda itu. Terus ada langkah praktis nggak sih buat bantu nenangin diri pas lagi kalut gitu? Sumber kita ada nyebutin. Ada beberapa teknik yang konkret kok. Latihan pernapasan dalam misalnya. Itu cepat banget efeknya. Karena langsung kasih sinyal tenang ke sistem saraf. Atau meditasi singkat. Nggak usah lama-lama. 1-2 menit fokus ke napas aja udah bantu banget balikin kejernihan. Terus, aktivitas fisik kayak jalan kaki, peregangan, itu juga bisa bantu lepasin ketegangan. Atau ya sekedar lakuin hobi santai yang Anda suka aja. Menulis jurnal juga disebut ya tadi. Itu gimana bantunya? Nulis jurnal itu kayak nuangin isi kepala sama hati ke kertas. Kadang perasaan yang tadinya ruwet jadi lebih jelas bentuknya pas ditulis. Ini cara lain buat menyadari dan menerima emosi. Malah kadang bisa nemu pola atau pemahaman baru pas lagi nulis. Terus satu lagi yang sering dianggap remeh nih, kekuatan dukungan sosial ya. Ngobrol sama orang yang dipercaya. Oh itu penting banget. Jangan diremehkan. Cerita ke teman, keluarga, itu bisa sangat melegakan. Ini juga nyambung sama sikap mindfulness lain, yaitu letting go atau melepaskan.
Melepaskan di sini bukan berarti ngelupain atau ngebiarin gitu aja ya, tapi lebih ke melepaskan keterikatan kita sama pikiran atau perasaan yang bikin sakit itu. Berbagi beban itu salah satu cara melepaskannya. Jadi letting go itu mengurangi cengkraman kita pada cerita atau perasaan itu ya. Biarin aja ada, nggak usah dilawan terus atau dipikirin terus-menerus. Betul sekali, biarkan dia lewat. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, mengelola emosi pakai mindfulness itu bukan berarti emosinya dibuang, tapi ini proses aktif. Sadari, terima, pahami, terus atur responsnya secara sadar. Bukan ditekan, tapi dinavigasi dengan lebih bijak. Hasilnya, Anda jadi lebih merasa pegang kendali, bukan dikendalikan emosi. Ya, dan mungkin ini satu pertanyaan buat refleksi Anda di rumah. Emosi mana sih yang paling sering bikin Anda nyangkut susah lepas? Dan dari langkah-langkah tadi, sadari, terima, pahami, kasih jeda, atau pakai teknik praktis langkah kecil apa kira-kira yang bisa mulai Anda coba terapi nanti pas emosi itu datang lagi. Nah, Anda udah nyimak sampai sejauh ini tapi kok belum follow, subscribe, atau like Hening Sejenak juga nih. Wah, jangan-jangan Anda benci ya sama kita? Bercanda kok. Jangan lupa ikuti kami ya buat bahasan seru lainnya. Sampai jumpa!